Haleluya, kita bertemu kembali dalam program Daily Devotion. Setiap hari kita baca Alkitab, kita mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Dan kisah yang kita bahas hari ini di dalam Daily Devotion kita adalah tentang Yunus. Kita membaca kitab Yunus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saya memberikan judul renungan saya hari ini adalah Kasih Setia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi kita unconditionally, tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita tidak pernah libur. Setiap hari, setiap saat, bahkan firman Tuhan berkata, sampai putih rambut kita, Dia tetap menggendong kita. Oleh karena itu, mari kita melihat seberapa besar kasih Tuhan kepada Yunus. Kita tahu Yunus mendapat misi dari Tuhan agar berbicara kepada warga di Niniwe, tetapi ia menyimpang. Sama seperti kehidupan kita. Seringkali sangat mungkin dalam kehidupan kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Kita tidak mentaati suara Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bahkan kita dengan terang-terangan melakukan sesuatu yang betul-betul itu melawan kehendak Tuhan. Mungkin itu terjadi saat ini juga dalam kehidupan kita. Dan semoga saya berdoa jika Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan hari ini, kita bisa melakukan refleksi seperti yang Yunus lakukan. Atas konsekuensi ketidaktaatannya, maka Yunus diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam perut ikan besar. Perhatikannya Bapak Ibu Saudara, bukan ikan paus tapi ikan besar. Dan Yunus memiliki sebuah waktu untuk dia mengalami retreat pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, refleksi, evaluasi diri. Dan menurut saya, jika Anda hari ini dalam keadaan yang sedang menyimpang di hadapan Tuhan, atau Anda tahu betul tidak melakukan sesuatu yang itu mengasihi Tuhan, lakukanlah refleksi, lakukanlah sebuah pertobatan. Dan alhasil Yunus berdoa. Kita lihat Yunus ayat yang pertama, firman Tuhan berkata apa di situ? Firman Tuhan berkata, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam perut ikan itu. Dan kita tahu maka doa Yunus dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 itu semua isi doanya dia. Dan di dalam doa-doanya tersebut isinya ada sebuah pengakuan, sebuah pertobatan. Dan yang paling penting lagi, perhatikan di ayat yang ke-10 Tuhan menjawab doa Yunus. Dan dikatakan firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, yang menarik yang saya mau kita garis bawahi di sini adalah di dalam doa Yunus mengakui sesuatu yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ke-8 di dalam doa Yunus dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku orang-orang yang meninggalkan Tuhan yang setia. Tuhan mengasihi kita dengan setia. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Dialah Allah yang Immanuel. Dia menyertai kita. Bahkan Dia mau terus-menerus bersama-sama dengan kita. Dan kita perlu juga bisa mengasihi Dia. Tentunya ini adalah hubungan timbal balik. Namun yang menjadi menarik adalah ketika manusia mengasihi manusia yang lain. Lalu kemudian manusia yang dikasihi itu membalas dengan mengasihi. Itu wajar, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak beroperasi dengan cara manusia. Dia akan terus mengasihi kita, walaupun seringkali dalam kehidupan kita melukai Dia. Kita tidak hidup dalam firman-Nya. Tapi hari ini saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita dengan setia. Tuhan tidak pilih-pilih kasih, tapi Dia memutuskan mati di kayu salib, menderita bagi kita, bangkit, menyelamatkan kita. Untuk Anda dan saya, karena apa? Karena kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kembali datang kepada Tuhan, rasakan kasih setia-Nya, mari bertobat, dan biarlah Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama seperti Dia telah mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami terus menyadari tentang kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan kami hidup di dalam mengasihi Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau terus mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.